Cara bangun bisnis sukses dari nol. Nah, sering kan kalian ngedenger kayak banyak orang, kayak gue bangun bisnis ini dari nol dan sekarang sukses gitu kan. Terus ada lagi nih, oh iya nih bikin apa dari ini dan akhirnya sukses gitu ya. Nah, kadang kalau kita ngeliat kan kayak enak banget ya, kayak gitu, gue mau dong kayak gitu, bener nggak? Meskipun banyak juga nih ketika ada cerita-cerita seperti itu, ada orang-orang yang bilang kayak, aduh, tapi itu mah nggak dari nol banget lah, itu mah udah punya privilege dan lain sebagainya. Di video ini kita mau bahas, lupain dulu deh privilege-nya, karena kalau menurut gue, walaupun orang punya modal tidak terbatas, tapi kalau lu nggak punya cara bangun bisnis ya lu nggak tahu dan itu tetap nggak akan berhasil. Jadi gimana sih caranya bangun bisnis yang berhasil? Ini adalah yang pernah gue alamin dan versi gue ya. Kalian boleh nggak setuju, lu kalau nggak setuju juga boleh tulis di komen gitu kan, bener apa salah. Tapi kalau yang gue ngalamin dari beberapa yang gue kerjain dan gue anggap berhasil ya ini gue lakuin. Pertama, kalau lu mulai bisnis, banyak orang itu seneng ngerasa kalau mulai bisnis itu pengennya bisnisnya bisa buat melayani semua orang. Nah, ini adalah poin pertama yang gua bilang ini tidak mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Karena semua orang itu benar-benar terlalu luas. Contoh gini, gua mau bikin produk, gua sering ketemu nih sama banyak brand owner yang ketika gua tanya, produk lu kelebihannya apa? Ya produk gua ini pokoknya bagus, alamiah, dari bahan terbaik. Terus ya udah gitu. Target lu siapa? Target gua semua orang gitu. Makin semua orang itu bikin produk kalian itu makin nggak punya daya tarik. Kenapa? Karena semua orang tuh generik. Nggak ada barang apapun yang disukai semua orang. Makanan aja kita milih, bener nggak? Ada yang makan nasi, ada yang enggak gitu kan. Jadi poin utama gua adalah kalau kalian mau bisnisnya berkembang dan besar, jangan mulai dari semua orang, tapi pilihlah pasar spesifik. Carilah masalah yang lagi banyak dialami banyak orang. Jadi ini tuh kalau mulai bisnis tuh gue selalu ngerasa harus mulai dari masalahnya apa gitu. Kalau lo nemu masalah di situ pasti ada orang tuh ngerasain, aduh gue capek nih kayak gini. Contoh yang simpel ya, kayak Gojek itu bisa berkembang karena Nadiem Makarim ngelihat masalah transportasi di Jakarta. Tinggal di Jakarta, macet, mau meeting apa, sering telat, naik taksi, lama, naik mobil, lama, naik motor. Aduh, kadang males naik motor, nggak bisa naik motor, pengennya bisa cepet-cepet gitu, pakai motor. Ojek pangkalan, rese, nyarinya, susah. Maka dari itulah cikal bakal munculnya Gojek pertama kali kan. Maka dari itu mulailah dari masalah. Lu mau cari masalah apa nih? Bukan cari masalah ngajak ribut ya. Terus bisa nggak kita hadirin solusi dari itu? Jadi mulai dari pasar spesifik. Karena dengan makin spesifik bisa makin gampang ngerti dari masalah prospek kita atau konsumen kita. Kedua, nah setelah kita tahu nih kita kira-kira mau mencoba masalah apa, bener-bener perlu ngerti, kita perlu menyelami gitu ya. Mereka tuh kenapa sih ngalamin ini gitu? Ada nggak solusinya? Terus apa yang bikin mereka tuh mau bayar? Jadi di sini kita mulai belajar sedikit tentang psikologinya, psikologi orangnya tuh kayak gimana. Nah kalau kita udah mulai ngerti nih tentang masalahnya mereka apa, barulah di sini kita coba buat solusinya. Solusinya tuh apa? Ya macam-macam. Bisa dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk jasa. Kalau zaman sekarang tuh bisa produk digital, bisa bentuknya software, gitu kan. Apapun. Yang penting dalam bikin produk, kalau menurut gue sih kadang gini, suka banyak orang yang kalau pengen bikin produk tuh sempurna banget baru di launching. Ya kalau menurut gue itu bakal bisa dilakukan, tapi telat. Kenapa telat? Bisa jadi ada orang lain yang sudah menemukan masalah tersebut dan mencoba menawarkan solusi. Jadinya kita ketinggalan. Jadi gimana? Ya kalian coba bikin, ketika bikin gak usah sempurna amat. Coba aja tes dulu, tes di marketnya. Nah, tapi di sini kita perlu coba bukan solusi banyak ya, kalau solusi sedikit aja, namanya juga percobaan. Jadi kita buat trial and error, nyobain produk kita tuh disukai nggak sih? Sambil ketika kita bikin satu produk tersebut itu feedbacknya dari konsumen gimana? Nah disitulah kita bisa belajar, kita perbaiki lagi. Jadi kayak produk A nanti benerin apanya, coba launching lagi ke market gitu kan. Produk ini dengan kayak gitu, itu bakal bikin produk kita tuh bener-bener lebih sesuai sama pasar gitu. Nah tapi ketika lagi fase trial and error seperti ini, nah disinilah yang penting adalah jangan masukin semua modal kalian ke dalam satu kali percobaan. Setelah kita udah mulai mencoba nih, setelah mencoba dari tahap 1, tahap 2 gitu ya, itu biasanya produk kita bakal makin lebih bagus. Kalau udah mulai bagus, barulah di sini kita merencanakan lebih jauh. Merencana ini gimana? Buat jualan, sebenarnya rumusnya simpel banget. Buat laku itu, teman-teman perlu ngerti yang namanya traffic dan konversi. Traffic dan konversi itu gimana sih? Traffic tuh gini, sebagus apapun produk kita, itu nggak akan bisa kejual banyak kalau yang lihatnya dikit. Jadi yang pertama kali adalah yang paling penting banyak tuh, pengunjungnya banyak dulu nggak nih?
trafficnya banyak dulu nggak nih? Nah, gimana cara bikin trafficnya banyak? Sebenarnya simpel ya. Di traffic itu ya kita bisa mulai manfaatin sosial media, bikin konten, apakah perlu endorsement, apakah perlu ngiklan gitu kan. Nah, di sini kita nyobain pola mana yang bakal sesuai buat datangin traffic. Sambil kita lihat traffic yang datang itu berapa persen sih yang belinya, berapa persen sih yang bayarnya. Nah, dari sini kita juga tahu sumber traffic mana yang paling menghasilkan. Nah, ketika kita udah lakuin ini, kita udah punya produk nih tadi nih. Produknya udah mulai berjalan, udah gitu kita juga udah cobain di testing, kita udah mulai cobain jualan, cari traffic. Nah, ketika cari traffic ini kelihatan yang bagus yang mana, yang jelek yang mana. Pasti bisa jadi produk kita ini setelah itu pasti perlu ada revisi lagi nih, perbaikan lagi nih supaya makin bagus. Setelah pola kita makin bagus, feedback konsumennya bagus, barulah di sini kita perlu promosi besar-besaran. Nah, jangan sampai kayak dari konsumennya belum bagus, tapi promosinya udah gila-gilaan, modalnya udah habis duluan. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa jalan lagi gitu. Jadi sebenarnya buat bangun bisnis dari awal sampai sukses simpel. Temuinlah produk yang bagus, tapi ini pasti butuh riset. Kedua, temuinlah juga pola siapa yang bakal beli. Ketika ini udah bisa ketemu gitu ya, mau caranya mau online, mau offline, mau segala macam. Ketika kita jalanin bisnis, sebenarnya gampang banget buat berhasilnya. Kenapa? Karena polanya ini yang udah ketemu. Dan yang namanya bisnis sebenarnya jalan atau enggaknya ya tinggal tadi, bisa nggak nemuin pola dan memastikan kalau setiap langkah yang dilakukan tadi itu dieksekusi dengan benar. Jadi punya tim-tim yang benar, punya tim-tim yang bisa menjalankannya. Jadi bukan cuma jadinya konsep doang, tapi nggak ada prakteknya.